Baik, Pak Harun. Betul. Saya tuh penasaran Pak, kan kita sebelum pandemi aja tantangannya milenial tuh susah beli properti katanya Pak. Ya, Apalagi sekarang ada kondisi krisis dan lain sebagainya, ada perang iya, Rusia Ukraina, ekonomi jadi makin iya, tricky gitu. Strategi iya. khususnya CTRA buat menggait yang milenial kayak kita ini gimana nih Pak? Saya nggak punya strategi Iya, khusus, terus terang iya. aja. Mm-mm. Karena kita lebih membuat blanket strategi gitu ya, bahwa kita itu sangat sangat concern dengan pembiayaan. Karena without pembiayaan yang bagus, itu nobody can afford property. Jangan harapkan orang beli properti dengan cash, dengan uh, cash maksudnya cash di depan. Karena property is a big ticket item. Kalau orangnya tidak punya simpanan yang banyak, yang besar, itu nggak mungkin sekaligus untuk dibelikan properti. Karena apalagi ada COVID, ya kan? Harus berjaga-jaga. Kalau misalnya sampai terjadi apa-apa, atau misalnya pandeminya berulang, atau apa, itu mereka tidak mau terjebak di tengah jalan tiba-tiba tidak punya uang. Maka itu jadi KPR itu menjadi kunci utama. Makanya saya sangat aktif itu selalu harus connect and engage dengan bank-bank pemberi KPR. Karena kita harus tahu apa sih yang mereka pikirin. Bagaimana caranya mereka memberikan KPR. Gimana tuh supaya millennials bisa membeli properti, KPR-nya itu harus bagaimana. Sebenarnya milenial sekarang kan terus terang banyak yang seperti kalian kan. Milenial saat ini itu entry levelnya sebenarnya salary-nya sih bagus dibanding saya dulu ya. Saya waktu pertama mulai kerja itu salary ini udah hitung inflasi itu kecil sekali kita. Sekarang ini karena banyaknya startup yang menginflate the salary, itu terpaksa seperti perusahaan-perusahaan yang lebih mature juga harus matching. Kalau nggak, we cannot get the best resources of human resources gitu. Jadi seperti Menarik banget. kalian-kalian ini kan gajinya besar-besar. Amin. Amin. Amin, Pak. Iya. Oke, Pak. Tapi tadi udah dijawab langsung sama Pak Harun bahwa memang pembiayaan atau KPR itu ini yang menjadi kunci sebenarnya, Pak ya, untuk Ya, yang milenial ini bisa yang dari awalnya tuh mimpi akhirnya benar-benar punya. Gitu. Ini menarik sekali. Mungkin ya. untuk ya, selanjutnya nih untuk dari Bro William ada Iya, mau tahu pertanyaan aja sih Pak, sambungan kira-kira mungkin. proyeksi 2023, proyeksi ke depannya bakal seperti apa? Amin, apakah Belum ada. apakah demi demi milenial milenial seperti kita yang bisa punya rumah, apakah harus cut the margin ataukah harus uh, go with the wind gitu, Atau kasih harganya tetap diskon harus gitu ya. naik gitu. Iya, iya. Loh, kadang-kadang kita ada program seperti itu dengan pembeli KPR ya. Mm-mm. Special program for certain group of people lah, termasuk Mm-mm. millennials. Jadi ada kok. Tapi kalau proyeksi tahun depan kita belum punya. Mhm. Kita masih belum ada bayangan sama sekali tahun depan seperti apa. Mhm. Baik, Pak We Harun will dengan we will ya, try to formulate it at the end of the year. oke. Berarti Oke, okay? moga-moga nanti akhir tahun kita dapat bocoran-bocoran Yap. lagi dari Pak Harun ya ini ya, Bro Will. Of course. You are welcome. Iya. Oke, Pak Harun ini dengan melihat kinerja CTRA yang luar biasa Pak di kuartal 3 ini gitu. Apakah masih ada eh, stimulus yang diperlukan lagi gitu Pak dari CTRA, dari pemerintah untuk CTRA Pak gitu yang sebaiknya tetap dijalankan gitu atau mungkin diinisiasi. Ya, sebenarnya kita mengharapkan terus terang PPNDTP itu diperpanjang terus Hmm. sampai misalnya keadaan ekonomi lebih baik. Tetapi pasti pemerintah punya pertimbangan lain ya. Mhm. Um, saya banyak dapat pertanyaan bahwa BI uh,
DP 0% atau LTV 100% itu masih diperpanjang terus. Menurut saya LTV 100% itu kan bukan insentif, uh, bukan insentif langsung. Karena begini, karena itu tergantung banknya mau kasih DP 0% atau tidak. Tidak ada hubungan dengan kita sebagai developer gitu kan. DP 0% misalnya, kalian bisa membayar, kalian punya income besar gitu. Ya mungkin DP 0% dikasih. Tapi kalau kalian punya income pas-pasan, DP 0% pasti nggak dikasih. Kan gitu. Jadi DP 0% itu hanya untuk mereka yang bisa bayar menurut saya. Gitu loh. Ya kedengarannya memang rada cynical, tapi maksud saya DP 0% is not really an incentive lah. Karena itu kalau DP 0% itu artinya bahwa bank-bank itu boleh memberikan KPR, DP-nya terserah banknya mau ngasih, mau mensyaratkan berapa. Mau 5% bisa, mau 10% bisa, mau 0% bisa. Jadi tidak ada limit gitu. Dulu kan kalau misalnya tahun berapa itu ya, 5 tahun yang lalu kan DP ada limit, mesti 20%. Gitu. Nggak boleh di bawah 20%. Itu syarat dari BI dulu, mensyaratkan bahwa LTV harus 80%. Nah, sekarang kan LTV-nya 100%, jadi bisa di bawah itu dan bisa sampai 0 malah. Tapi ya tergantung banknya, menurut saya bank-bank sangat pelit kalau mau ngasih DP 0%. Menurut saya loh. Baik. Menarik nih Pak. Oke, mungkin karena kita ada keterbatasan waktu, kita tinggal kurang lebih 6 menit. Ada satu pertanyaan dari Bro William dulu, kemudian nanti saya tutup dengan satu pertanyaan. Paling yang buat saya sekarang penasaran sih Pak, kalau zaman waktu mungkin 10 tahun yang lalu, yang trennya adalah kayak zaman-zaman kita tinggalnya di apartemen gitu. Jadi yang trending adalah high-rise building gitu. Setelah itu ada super block. Kalau sekarang dan tren kedepannya untuk properti, apa ya Pak? Apakah tetap landing? Masih tetap apartemen atau ya Pak? Enggak, jadi menurut saya landed is still masih disukai, tetapi apartemen itu menurut saya is a new lifestyle yang menjadi tren baru kita sejak I don't know 20 years ago mungkin. Itu apartemen I think for you ya, seperti William dan Daniel pasti lebih suka tinggal di apartemen. I don't know. Kalian tinggal di mana? Apartemen, Pak. Kan? Bener. Jadi kalian lebih suka tinggal di apartemen because it's a lifestyle that is simpler and very simpler dan very easy gitu ya to live in. Apalagi yang gitu maunya ya apartemen. That's a new lifestyle for me. The apartment bisa tinggal di tengah kota, so I can also have the lifestyle, city lifestyle. Nah, yang menjadi yang menjadi masalah itu adalah apartemen dibangun terlalu banyak. Waktu di tahun 2011 sampai tahun 2014 atau 2015. Itu luar biasa apartemen yang dibangun. Gila-gilaan. Belum lagi ditambah oleh BUMN yang membangun apartemen. Thousands and thousands of units yang dibangun. Nah, itu biar demand-nya tidak secepat itu. Demand-nya tidak sebanyak itu. Sehingga overhang dari supply of apartments ini belum terserap habis. Nah, banyak yang membeli apartemen ketika itu juga dengan pemikiran bukan untuk ditinggali, tetapi untuk investasi. Ya, kalau investasi is a different ball game gitu. Investasi kalau misalnya dia investasi dengan kredit pemilikan apartemen dengan KPA, dia punya kewajiban setiap bulan. Kalau kosong, kalau nggak dihuni, ya I cannot afford it gitu loh. So ini gimana ini bayar tiap bulan, saya nggak pernah tinggal situ. Nah, mulai berjatuhan satu. Kemudian kedua, bayar service charge. Service charge kan juga tidak murah.
Jadi kalau misalnya dia punya beberapa unit, pasti banyak berjatuhan. Nah, mereka yang berjatuhan ini harus disuplai lagi ke market. Supply ke market biasanya memberikan diskon. Nah, memberikan diskon ini banyak, jadinya developer banyak yang kesulitan menjual apartemen Secondary-nya. primary market karena banyak secondary market yang menjual di bawah Iya. harga itu. Gitu, itu yang jadi masalah. Sebenarnya demand dari apartemen itu tetap ada, cuman waktu itu kebablasan, kebanyakan bangunnya. Itu aja. Menurut Baik. saya ini akan diterap sedikit-sedikit, seperti saya sampaikan tadi, banyak juga yang sadar bahwa apartemen ini udah murah karena sudah nggak bisa lagi bangun kayak gitu harganya. Gitu. Nah, Betul. ini mulai banyak yang talking about it, yang mau membeli. Wah, ini ada yang jual, ini belum pernah dihuni, masih baru. Oh ya deh, saya beli deh. Ini nggak akan bisa lagi bangun seharga itu misalnya. Banyak yang berpikir seperti itu. Berarti Sudah sekarang mulai udah ada yang mulai berpikir terserap seperti ya itu. Pak ya, properti-propertinya. Baik. Sedikit demi sedikit ya. Sedikit-sedikit, tapi belum cukup banyak. Karena masih banyak ketakutan itu. Waduh, kalau resesi gimana dong nanti Oke saya Pak, beli. satu lagi Pak, satu lagi Pak Gitu loh. pertanyaan saya Pak. Ya, masih ada Kalau lah kan. kos kayaknya bakal Oke, naik silakan, Iya. silakan. biaya karena batu bara tinggi, semen juga pasti bakal tinggi, biaya construction juga bakal tinggi. Ya. Kira-kira bakal di spill gak nih Semen Pak? sudah naik. Di spill, Semen sudah naik. spoiler, harga properti Ciputra bakal segera naik juga gak nih Pak? Iya, kalau kita membangun baru, seperti saya sampaikan tadi, nggak mungkin bisa bangun seperti harga itu lagi. Kita memang nggak ada yang bangun baru ya, karena kita sejak beberapa tahun yang lalu sudah stop bangun apartemen memang, karena kita sudah mencium bahwa ini nggak sehat nih pasarnya. Jadi kita sudah nggak membangun. Tapi kalau kita akan membangun lagi, nggak mungkin bisa bangun segitu. Seperti like you said, semen udah naik banyak, besi sudah naik banyak, belum mechanical electrical yang kebanyakan imported, AC, lift, gitu semuanya imported itu sudah naik banyak, supply juga terganggu karena China dan lain-lain, belum lagi kurs kita yang rupiah kita terdepresiasi. Jadi banyak hal itu sudah nggak bisa lagi bangun segitu. Nah, kalau kita misalnya nanti membangun apartemen kembali, harganya pasti sudah harga baru yang jauh lebih tinggi dari harga Berarti sekarang. it's time to buy ya Pak. Baik. Iya. Itu yang sebenarnya banyak yang belum mencium itu, tapi saya lihat sudah ada beberapa sih yang begitu mulai melakukan itu. Baik. Saya pertanyaan terakhirnya tadi sudah diwakili sama Bro William, Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Harun di tengah kesibukannya masih mau ngobrol bareng saya dan